Salah satu hal yang paling umum dialami oleh setiap orang adalah lupa. Dan setiap orang pasti pernah lah ngalaminnya gitu kan. Mulai dari lupa sama hal kecil, sampai lupa sama hal yang benar-benar penting. Apalagi ketika kita lagi sibuk gitu kan. Ketika kita lagi banyak kerjaan, kadang bikin kita lupa sama hal-hal kecil. Mungkin lo pernah ngalamin ini di konteks belajar. Misalnya malamnya lo ngapalin mati-matian nih, materi buat ujian. Pas besok pagi, pas ujian, lo malah lupa sama materi yang udah lo hafalin. Padahal belum juga sehari gitu. Hasilnya apa? Ya lo nggak bisa jawab pertanyaannya gitu kan. Kadang ini bikin kita jadi kesel sendiri. Kok bisa lupa padahal udah dihafal? Gak jarang hal ini juga bisa ngeganggu diri kita. Nah terus sebenarnya kenapa sih orang tuh suka lupa? Nah ini adalah pertanyaan yang mungkin ditanyain sama banyak orang. So, that's why di video kali ini, selain ngebahas tentang penyebab kenapa orang lupa, gue bakal ngasih tahu lo gimana caranya biar gak gampang lupa. So, tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Oke, kali ini gue mau ngejelasin dulu suatu konsep yang namanya forgetting curve. Konsep ini lahir dari seorang psikolog Jerman yang bernama Hermann Ebbinghaus. Konsep ini itu muncul karena Ebbinghaus itu pengen paham sebenarnya kenapa sih kita itu suka lupa. Nah, dari penelitiannya, dia tuh mengambil kesimpulan bahwa informasi yang dipelajari itu memudar seiring waktu. Nah, ini direpresentasikan secara visual di sini nih, yang kayak gini. Ini biasa disebut sebagai forgetting curve. Nah, ini gue pelajari nih di Fakultas Psikologi. Kalau berdasarkan kurva ini, misalnya ya, lo coba belajar rumus baru, let's say hari Senin gitu, tanggal 1. Kemungkinan besar rumus itu bakal hilang dari memori lo di hari Senin tanggal 8. Jadi meski lo udah mempelajarinya, rumus itu bakal hilang dari memori lo seiring berjalannya waktu. Nah, menariknya, Ebbinghaus itu melakukan penelitian ini pada dirinya sendiri. Dia tuh nguji dirinya sendiri dengan ngeliat berapa banyak suku kata yang nggak masuk akal yang dia ingat di berbagai titik waktu. Ebbinghaus itu nemuin kalau ingatannya tentang kata yang gak masuk akal itu hilang dengan cepat gitu. Ebbinghaus sendiri lupa dengan kata yang udah dia ingat sebelumnya. Dan selain itu, Ebbinghaus juga menemukan berbagai hal lain dari penelitian ini. Pertama, memori atau ingatan itu bakal melemah seiring waktu. Kalau misalnya kita belajar hal baru, tapi kita nggak berusaha untuk ngulang hal yang udah kita pelajari, lama-lama informasi itu akan hilang seiring berlalunya waktu. Dan bahkan kita bakal ngelupain semua informasi yang udah kita pelajari itu. Mungkin buat lo yang nggak pernah ngulang pelajaran waktu sekolah dulu, sekarang udah lupa aja gitu, seakan-akan lo nggak pernah belajar. Kayak perhitungan aljabar, tabel periodik, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah penemuan pertama. Penemuan kedua, penurunan terbesar dalam penyimpanan informasi di memori itu adalah setelah pembelajaran. Nah, di sini itu disebutin, kalau misalnya kita nggak mengulang atau memperkuat informasi yang kita pelajari, kemampuan kita untuk menyimpan informasi itu bakal merosot. Misalnya, lo mungkin ninggalin webinar atau rapat dengan kepala penuh dengan fakta atau informasi baru gitu. Tapi informasi ini cuman bisa lo inget berapa jam doang gitu. Dan penemuan ketiga ini cukup menarik kalau menurut gue, karena kita cenderung lebih mudah nginget hal-hal yang memiliki makna. Hal-hal yang gak ada artinya buat lo, kayak suku kata yang gak masuk akal, ya bisa dengan mudah lo lupain gitu. Jadi misalnya, kalau misalnya lo ngedengerin ceramah atau webinar tentang topik yang gak terlalu lo minati, kemungkinan besar lo bakal ngelupainnya lebih cepat dibandingkan topik yang menurut lo menarik banget gitu, atau berkesan. Penemuan keempat adalah cara suatu informasi disajikan itu ngaruh ke proses pembelajaran. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, informasi itu akan lebih atau kurang mudah diingat tergantung pada seberapa baik informasi itu dikomunikasiin. Lo mungkin bakal lebih mudah ngingat sesuatu yang udah diatur secara logis dan disajiin dengan jelas gitu. Tapi lo mungkin akan cepat lupa dengan sesuatu yang ambigu, yang gak logis, atau yang gak masuk akal. Nah, itu penemuan keempat. Penemuan kelima, perasaan lo itu akan ngaruh ke seberapa baik lo mengingat suatu hal. Nah, di sini Ebbinghaus tuh percaya kalau misalnya faktor fisiologis, kayak misalnya stres dan tidur itu mainin peran penting di seberapa baik kita nyimpen informasi. Mungkin banyak orang yang ngalamin kondisi ini kayak lingkaran setan. Mereka tuh ngerasa stres, yang ngebuat mereka sulit tidur lah. Dan karena nggak tidur jadinya sulit gitu untuk nginget juga. Karena susah buat nginget suatu hal yang akhirnya malah makin stres. Misalnya lo stres karena mau ujian, atau tidur lo terganggu gitu, dan abis tidur lo terganggu ya ini bikin lo susah nginget materi ujian. Dan karena susah hafal materi ujian, lo jadi makin stres karena takut nggak bisa ngerjain. Muter aja terus gitu. So, kesimpulannya, tingkat lupa seseorang itu tergantung sama faktor kekuatan ingatan lo gitu. Seberapa bermakna materi itu dan faktor fisiologis kayak stres. Dan lupa itu adalah hal yang manusiawi juga. Wajar kalau misalnya sesekali lo lupa akan suatu hal.
Tapi kabar baiknya, ada nih beberapa metode yang bisa lo pakai biar gak gampang lupa. Salah satunya apa? Salah satu yang bakal gue bahas di video ini adalah space learning. Nah, walaupun namanya space learning, metode ini bisa diaplikasiin ke banyak hal. Gak cuman buat belajar aja. Buat mempelajari informasi baru secara menyeluruh, ada 2 elemen penting yang harus kita perhatiin. 2 elemen itu adalah waktu dan pengulangan. Nah, 2 hal ini bisa dicapai dengan metode space learning. Nah, makanya metode ini tuh dianggap sebagai salah satu metode terbaik untuk mengatasi lupa. Lo bisa lihat dulu deh ke layar, ada kurva dari space learning ini yang bakal ngebantu lo untuk paham sama metode ini. Jadi, metode space learning ini adalah metode pembelajaran yang dilakuin dengan cara setelah kita nerima materi atau informasi baru, kita istirahat dulu sebentar, lalu kita ulang materinya lagi. Nah, gitu ya. Bisa lo lihat nih kurvanya, semakin sering lo ngulang materinya, ingatan lo bakal bertahan gitu. Misalnya, ketika lo baru mempelajari informasi baru, pertama kali mungkin kadar ingatan lo masih rendah gitu. Artinya informasi yang pertama kali dipelajari cenderung lebih mudah buat dilupain. Tapi kalau lo lihat grafiknya ini, setelah lo ngulang materinya kedua kali, kadar ingatan lo juga ikut meningkat. Dan begitu pula dengan percobaan seterusnya. Makin sering lo ulang materinya, makin mudah buat lo untuk nginget gitu. So, ketika lo mau ujian, lo nggak perlu belajar berjam-jam atau menghafal dengan keras. Lo cukup baca materinya sekali, terus lo istirahat gitu. Terus lo baca lagi, istirahat lagi, baca lagi gitu. Lakuin hal ini sampai lo benar-benar paham dan hafal. Dengan metode baca berhenti ini bisa memperkuat penyimpanan memori. Kenapa? Karena lo mempelajari informasi ini secara berkala untuk mempertahankan pengetahuan lo. Dan cara ini juga bakal lebih efektif buat mengingat dibandingkan lo maksa diri lo buat nginget gitu. Apalagi kalau misalnya lo lagi ngantuk, lagi stres gitu ya. Nah, ketika lo ngelakuin metode ini, ada 4 step yang bisa lo lakuin. Nah, tips ini mungkin belum pernah diajarin ya di sekolah, tapi gue yakin semua orang akan bisa ngelakuin step-stepnya. Apa aja step-stepnya? Well, pertama, ketika lo mempelajari sesuatu, coba untuk membuat notes atau rangkuman yang bisa dimengerti sama diri lo sendiri. Dan coba baca berulang-ulang sampai lo bisa nginget notes yang udah lo buat itu. Step kedua, setelah lo bisa cukup mengingat materi dari rangkuman yang lo buat, coba inget-inget notes yang udah lo inget itu ketika lo ngelakuin kegiatan lain. Nah, contoh ketika lo lagi jalan, coba deh untuk ingat materi yang udah lo pelajari. Atau bisa juga ketika lo lagi mandi, ya coba lo recall materinya di kepala lo. Step ketiga, setelah 1 hari atau 2 hari kemudian, coba tes diri lo dengan tanya diri lo sendiri pertanyaan terkait materi yang lagi lo pelajari. Dan coba pikirin jawabannya juga. Nah, lo bisa ngelakuin ini ketika lo lagi makan misalnya, atau sebelum tidur juga bisa. Nah, step terakhir, mungkin ini bisa dilakuin ketika lo mau menghadapi ujian. Hal yang bisa lo lakuin beberapa saat sebelum ujian adalah ulas secara rinci materi yang lo pelajari, sambil nginget lagi materi yang udah lo inget. Nah, 4 step di atas, bisa lo coba dulu biar lo nggak cepat lupa. Tapi kalau lo ngerasa masalah lo belum diatasi, agak perlu khawatir, karena lo bisa ceritain masalah lo ke mentor 1%. Bisa jadi, sifat pelupa lo itu disebabkan karena faktor psikologis yang nggak lo sadari. Nah, tapi dengan bantuan mentor ya lo bakal tahu semua penyebab bahkan solusi dari masalah yang lagi lo alami. Dan selain itu, dengan lo ikut layanan konsultasi bareng mentor, lo juga bisa lebih kenal diri lo sendiri. Jadi lo tahu, kenapa sih lo sering lupa gitu. Nah, itu nanti mentor bakal coba analisis. Dan ya dengan itu, ya lo bisa dapetin solusi dan ya bikin si skill lo dan hidup lo ini jadi lebih baik juga. Karena selain konsultasi juga lo bakal dapet psikotes, jadi lo bisa paham kepribadian lo kayak gimana, minat lo kayak gimana gitu ya. Tingkat stres lo juga kayak gimana bisa diketahui dari sana. Lo juga bakal dapat worksheet dan masuk ke grup chat komunitas 1%. So, kalau misalnya lo pengen tahu lebih lanjut ya tentang layanan ini, langsung aja klik website 1% di 1%.net atau lo bisa klik link yang udah gua taruh di description box biar bisa dapet diskon yang menarik buat lo nih. Lo juga bisa share ya pengalaman lupa yang berdampak besar buat diri lo di kolom komen. Dan akhir kata, gue mau ngucapin thank you banget buat lo yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga satu video sebelum tidur ini bisa bikin lo ngerasa lebih tenang dan bisa bikin lo mampu mengingat dengan lebih baik. Oke? Well, akhir kata semoga video ini juga bisa ngebantu lo buat belajar ya dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, well gue tunggu lo di layanan konsultasi bareng mentor 1%. Oke? Thanks.